Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh ibu-ibu guru semua. Pada hari ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1-4 dalam program PGP CGP angkatan ke-9. Pada modul ini, pada modul 1.4 tentang budaya positif, pada pagi hari ini susunan acara pembukaan, yang kedua pemaparan penyebaran dan penerapan budaya positif, yang ketiga tanya jawab dan tanggapan, serta yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga diseminasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari saya bacakan Al-Fatihah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak mulia. Belajar Pancasila seperti yang diputuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat kita bangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara mandiri serta berpikir kritis. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukanlah disiplin positif, namun tetap menganut sistem penghargaan ataupun hukuman. Selama ini kita memang disiplinnya karena tuntutan, wedi, takut dengan ancaman atau hukuman. Nah, kita di modul ini diupayakan disiplinnya muncul dari individunya, tergerak karena motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa, melainkan masih di posisi kontrol guru. Nah, ini diharapkan pada modul ini disiplinnya berpusat pada siswa, tidak karena takut dengan bu guru. Di sisi ini, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan masih sebagai penghukum dan membuat siswa merasa besar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu berterima kasih terhadap apa yang dilakukannya. Tugas kita sebagai pendidik nanti memotivasi anak supaya timbul kesadaran dari dirinya sendiri untuk melaksanakan disiplin, minimal disiplin untuk dirinya sendiri. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dalam menumbuhkan disiplin? Pertama, kita harus menggali potensi anak. Anak ini potensinya di mana? Kita harus bisa menggalinya. Kalau sudah menggalinya, kita harus menguasai dirinya, mengendalikan dirinya agar ia merasa dihargai dan bermakna. Menguasai dirinya untuk
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif ini sudah ada di sekolah yang berkembang menjadi karakter semua sekolah. Jadi disiplin ini tujuannya untuk menumbuhkan karakter anak, menumbuh kembangkan karakter anak. Bagaimana cara pendidik untuk menumbuhkan budaya positif? Bisa diwujudkan melalui karakter profil pelajar Pancasila. Masih ada yang ingat profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Supaya apa? Supaya kondisi lingkungan sekolah kita menjadi positif, aman, nyaman, dan menyenangkan anak, berpusat pada anak. Tujuan tindakan nyata budaya positif. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan memperkuat karakter positif melalui pembiasaan positif. Menumbuh kembangkan karakter profil belajar Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat. Kontribusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Salah satu tindakan tujuan dari budaya positif. Sekarang kalau ukurnya terbentuknya keyakinan siswa, keyakinan kelas melalui fondasi dan memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Nah, sebelum kita menginjak ke keyakinan kelas, kalau ukur dari modul ini diharapkan ke depannya per kelas nanti ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang bagaimana? Kesepakatan kelas. Seperti peraturan-peraturan yang di dalam kelas harus disepakati antara guru dengan siswa maupun guru dengan orang tua. Konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, dan toleran, gotong royong, serta berkomunikasi dalam proses pembelajaran di luar maupun di dalam proses pembelajaran. Budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, untuk yang 5S ini budaya positif kita sudah kita laksanakan dan harus kontinu dilaksanakan. Munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat maupun menjawab pertanyaan dari guru. Nah, dengan budaya positif nanti diharapkan anak juga ikut aktif bertanya, aktif menyampaikan idenya. Nah, diharapkan seperti itu. Jangan lupa juga membuat dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas serta rekan sejawat untuk hasil pengumpulan tugasnya. Sekarang ke materi disiplin positif. Disiplin positif biasanya banyak orang mengartikan sebagai peraturan-peraturan yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. KHD itu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya sendiri ataupun dari luar dirinya. Nah, yang paling utama adalah disiplin dimulai dari dirinya sendiri, muncul dari
motivasi intrinsiknya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disciplinary yang berarti mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah menguasai orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Kalau diri kita belum bisa disiplin, berarti wajib dari pihak luar untuk mendisiplinkan diri kita. Karena peraturan harus ada dalam suasana yang merdeka. Definisi merdeka menurut Kahedi. Merdeka itu jarwanya. Orang mau lepasin pamrih, nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat perintah untuk dirinya sendiri. Kesimpulannya, bahwa disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kelayakan universal. Sebagai pendidik, mendidik adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja? Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu pengakuan. Pengen mendapat pengakuan dari lingkungannya. Kebutuhan kebebasan, bebas memilih pilihannya. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan manusia ini diharapkan anak tercukupi. Ini nanti ada kaitannya dengan materi yang di belakangnya. Motivasi berperilaku manusia. Menurut Diane Dosen dalam bukunya Restrukturisasi Disiplin Sekolah menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu tumbuh dari dirinya, bagaimana aku supaya tidak kena hukuman. Nah, itu biasanya yang sering muncul di antara anak-anak, motivasinya itu karena takut akan hukuman. Yang kedua, mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya, aku pengen disiplin karena saya mau mendapat penghargaan dari guru misalnya. Nah, itu perlu diubah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sekarang posisi kontrol restitusi. Dosen menyampaikan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan pada guru. Biasanya posisinya guru sebagai penghukum. Ini di zaman dahulu sering ya hukuman dari guru untuk siswa-siswa yang kurang disiplin. Nah, ini harus dirubah. Ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kira-kira teman-teman ini sudah melaksanakan posisi kontrolnya sebagai apa coba? Kalau nomor 1 masih. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya itu masuk itu. Nah, bisa merasa bersalah, anaknya jadi minder. Nah, itu perlu di
Nah, yang ketiga, ada yang memposisikannya sebagai teman. Ya. Yang keempat, ada yang sebagai pemantau. Nah, tak pantau sajalah, tapi tidak memberi solusi. Nah, itu. Yang kelima, sebagai manajer. Ada yang pernah melakukan posisi sebagai manajer? Nah, ini posisi manajer ini yang paling bagus, Bu. Untuk guru, posisi manajer ini memang yang diharapkan. Kalau penghukum diharapkan dirubah. Nah, ini saya menjelaskan tentang posisi guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dikatakan hukum biasanya menghardik dan menunjuk-nunjuk. Nah, ini dihilangkan, menyakiti atau menyindir. Dampaknya ke anak bagaimana? Apabila posisi kontrol ini dilaksanakan, murid itu malah semakin mengulangi perbuatannya, kesalahannya. Jadi dia malah sering menjadi agresif. Nah, jika posisi seperti menunjuk dan menghardik ini mungkin sadar tidak sadar sering kita lakukan. Nah, mulai saat ini dihilangkan ya. Jadi walaupun kamu ini misalnya, nah itu menunjuk-nunjuk itu kita hilangkan, kita ganti dengan yang lebih positif lagi. Sekarang posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, bersuaranya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang dalam. Dampak yang didapat murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, rasa bersalah itu ini Bu, gara-gara kamu Acio, jadinya kita nggak jadi main. Nah, seperti itu nanti anaknya merasa aku menjadi penyebabnya, gagal semua rencana ibu guru. Nah, itu jangan sampai kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengendalikan murid melalui pendekatan persuasi. Biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dampaknya, murid akan bergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Contohnya begini, kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, biasanya gurunya memberikan alasan, gak apa-apa, nanti kalau temannya sudah selesai nanti kamu tak bantu. Nah, itu posisinya sebagai teman, melindungi anaknya. Jadi anak itu merasa bergantung, ala aku kok gak lebar yang kok dibantu guru. Nah, itu diusahakan tidak dilakukan. Posisi selanjutnya, guru sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau mendampingi muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui, yang biasa dilakukan dalam posisi pemantau, yaitu mengukur, menghitung tingkat kedisiplinan anak. Dampaknya menitikberatkan pada dirinya sendiri, yaitu ingin mendapatkan hadiah atau hukuman. Nah, posisi guru kontrol sebagai pemantau ini, anak akan merasa gini, aku tidak disiplin berarti aku dihukum. Itu ya. Di pemantau tidak bisa maksimal. Untuk posisi guru sebagai manajer, seorang manajer yang telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dua-duanya antara posisi teman dan posisi pemantau itu dimiliki di posisi control manager. Dia bisa sewaktu-waktu kembali ke posisi itu bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti membebaskan murid, berpihak kepada murid, keinginannya apa, memberikan ruang kepada muridnya untuk mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu gurunya sebagai manajer, ada yang di posisi teman maupun pemantau. Di dalam posisi kontrol manajer, murid dan guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisa kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Kalau sudah menyadari posisi kontrol guru, kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Ada yang bisa memberi tanggapan? Kalau keyakinan yang bagaimana? Kalau peraturan yang bagaimana? Nah, ini di sini ada definisi tentang suatu keyakinan. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya, yaitu motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Mereka harus begini, harus begitu, sehingga membuat kenyamanan atau adanya keterpaksaan. Nah, diusahakan keyakinan kelas ini membuat anak dan guru merasa nyaman. Cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Keyakinan dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu yang umum. Pernyataan kelas selalu dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti ke depannya diharapkan setiap kelas membuat keyakinan kelas. Caranya tadi sudah dijelaskan. Keyakinan kelas bersumber dari anaknya sendiri dulu dengan bahasa yang positif. Contoh yang bahasa positif itu bagaimana? Misal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk kalimat positif apa tidak? Tidak. Untuk kalimat positif itu tidak usah memakai kata tidak. Nah, solusinya yang bentuk kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Boleh seperti itu. Jagalah kebersihan. Nah, jadi tidak memakai kata tidak. Nah, sekarang segitiga restitusi. Mungkin jenengan semua baru pernah dengar segitiga restitusi. Saya juga baru pertama kali mendengarnya di modul ini. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku yang menyenangkan orang lain. Berarti meyakini kalau dirinya mampu, tidak karena pengen menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan menyebarkan dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan.
Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat semua orang pasti pernah bersalah. Nah, kita misalnya kok menemui suatu kasus, kita jangan langsung menghukum, jangan langsung menjustis. Kita usahakan untuk masuk ke dalam dirinya dengan bisa mengucapkan semua orang pasti pernah bersalah. Jadi nanti anak akan menyadari, oh ya, yang bersalah tidak hanya saya saja, yang lain pun pernah melakukan kesalahan. Pada bagian dasar segitiga restitusi merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan mengubah orang yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan kata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kami gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi permasalahannya. Nah, dengan segitiga restitusi ini menstabilkan identitas anak. Kita untuk mendalami, menenangkan anak supaya mereka mau mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapinya. Kita hanya sebagai fasilitatornya. Kita pancing dengan kalimat-kalimat yang bisa mereka untuk mencari solusinya. Langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak anak untuk melakukan kesalahan, maka mereka akan tetap berada dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka. Alasan apa yang mereka lakukan sehingga melakukan suatu kesalahan itu. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sudah sukses dilakukan, maka langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ingin seperti apa dia yang merasa berbuat kesalahan itu, kita tanyakan, kamu pengen seperti apa? Kamu pengen menjadi orang seperti apa? Nah, itu ditanyakan lagi, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita apa tidak? Nah, nanti anaknya akan flashback, oh iya Bu, saya masih ingat keyakinan kelas kita, misalnya aku tidak boleh, saya harus jujur. Nah, itu berarti kalau dia pas berbohong, dia akan ingat itu. Jujur, keyakinan kelas jujur. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi permasalahannya sendiri. Oke teman-teman, ini ada beberapa praktek baik yang sudah saya lakukan dan sudah saya videokan tentang praktek baik segitiga restitusi. Ini saya ambil dua kasus. Ini kasus yang pertama, kasus
ini menanyakan keyakinan. Ibu, itu sekilas contoh praktek baik saya tentang segitiga restitusi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian paparan tentang budaya positif. Monggo saya buka beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Belinda di sini. Langsung aja ya Bu. Pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Monggo penjelasan dari Bu Yeni. Oh ya, reward itu berarti penghargaan ya. Nah, menurut saya dulu pemikiran saya reward itu memang sangat positif, tapi setelah mempelajari ini reward menjadi bukan positif lagi. Kita usahakan untuk dihilangkan itu. Berarti kalau itu bisa dibilang berarti nggak efektif gitu ya Bu ya? Iya, kurang efektif. Nggak efektif gitu ya berarti. Kalau misalnya emang reward itu udah tidak efektif, bagaimana cara guru memberikan reward kepada anak? Apakah dengan memuji atau bagaimana? Oh ya, reward kan tujuannya untuk memberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini biasanya kita kan di lembaga kita biasanya kita kasihkan bintang atau stiker. Nah, itu menurut saya tidak efektif. Kita coba untuk menghilangkan iming-iming itu. Kita tumbuhkan rasa motivasi dari diri anak sendiri. Aku pengen pinter, saya harus berusaha sendiri, tidak karena ada iming-iming dari orang lain. Nah, tujuannya apa? Supaya suatu saat nanti di jangka panjangnya anak tidak ketergantungan. Aku nek berbuat sesuatu yang baik pasti dapat penghargaan. Berarti aku kalau tidak ada hadiahnya, berarti kan motivasinya dia turun. Nah, kita tumbuhkan dari sejak dini ini disiplin positif anaknya, kita tumbuhkan dari motivasi dirinya sendiri dulu. Nah, itu nanti jangka panjangnya akan terasa. Kalau sudah mulai dari kecil berupa reward itu jangka pendeknya. Dan saya harapkan itu sistem reward itu boleh asal spontan. Misalnya pas pertanyaan apa, tapi anak-anak jangan diiming-imingi dulu. Seperti kalau mau pulang sekolah, Bu Guru sudah berniat untuk memberikan hadiah, tapi jangan sampai diucapkan dulu. Kita memberikan pertanyaan, kalau anak bisa menjawab langsung dikasihkan. Selamat kamu dapat reward dari Bu Guru. Nah, jadi anak menjawab itu karena dia memang bisa dengan sendirinya, tidak karena dengan iming-iming. Jadi reward itu boleh diberikan,
pelan, tidak boleh diucapkan dulu, diiming-imingkan. Gitu ya, tidak? Ya Bu, cukup. Ada lagi pertanyaan kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu, kadang di kelas itu guru itu merasa terpancing emosi anak ketika anak melanggar keyakinan disiplin. Agar anak bisa tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif, bagaimana caranya Bu Yani? Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Kita coba menenangkan diri kita sendiri dulu Bu, jangan ikut terpancing emosinya anak. Nah, kuncinya di gurunya sendiri. Bagaimana juga seorang pendidik bisa menguasai emosinya sebelum menangani emosi anaknya. Perilaku anak bisa lebih tenang kalau melihat gurunya juga tenang. Kalau gurunya emosi, anak juga akan semakin emosi. Kuncinya di pengendalian diri sendiri gurunya dulu, baru menangani emosinya anak. Sudah, kan namanya sudah tenang. Kadang namanya orangnya Bu, lihat anaknya kayak apa itu suami itu saya susah. Guru-guru itu saya kadang nggak sesuai. Kepala itu sudah waduh, mentah. Sampai ya Allah sebenarnya kadang ke bawah sampai apa namanya nggak mau, maksudnya nggak mau lihat anaknya. Jadi mau dikit no. Ya. Sudah? Ya, kuncinya memang di pengendalian dirinya gurunya dulu. Nah, dengan cara seperti itu kira-kira untuk tidak mengambil apa ya, untuk tidak menghukum anak tersebut. Kamu 3 bulan ini karena kamu sudah melakukan kesalahan ini. Nah, kita pakai segitiga restitusi itu tadi. Ada 3 langkah: mengidentifikasi, memvalidasi, dan keyakinan kelas. Dengan panggil anaknya, ditanya kenapa tadi kamu melakukan perbuatan seperti itu, motivasi kamu apa, tujuanmu apa. Nanti anaknya bicara keinginan dia apa, nanti kita menyarannya seperti itu Bu. Masalah anaknya apa, itu kita yang menyerapnya. Kalau sudah anak itu masalahnya sudah diungkapkan ke gurunya, baru kita mengarahkan ke keyakinan kelasnya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Boleh tidak apa seperti itu, atau pas bertengkar itu kan berarti dia tidak punya rasa sayang, padahal keyakinan kelas itu harus sayang sama temennya. Nah, seperti itu kita ingatkan lagi anak tentang keyakinan kelasnya. Kalau dia sudah menyadari, nah kita pun tidak boleh menghakimi dia. Kalau dia merasa bersalah, jangan dihakimi. Kamu sudah tahu kesalahanmu apa, nanti anaknya kan jawab, ya kesalahan saya seperti ini, harusnya saya seperti ini. Nah, anaknya ini berarti mencari solusi permasalahannya. Kalau dia emosian, berarti saya harus lebih bersabar Bu. Nah, itu nanti anaknya jawabnya seperti itu. Jelas sekali, tapi malah anaknya nangis. Iya, perlahan-lahan. Tidak, memang hasilnya tidak langsung spontan. Perlahan-lahan dan jangka panjang insya Allah bisa. Betul ya, Bu Ani? Terima kasih Piani atas sebabnya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Saya
di kelas ada kasus ada seorang anak yang namanya Ibu yang sering mencoret-coret dari satu temennya. Nah, temennya itu namanya Ratih. Sehingga Ratih marah sama Ibu dan membalas dengan mencubit. Tanpa apa yang sebaiknya digunakan oleh guru menghadapi situasi seperti itu. Iya, ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kita pakai segitiga restitusi. Kita panggil anaknya, berarti kita panggil yang anak yang biasanya. Kok asalnya anak ini baik kok tiba-tiba mencubit? Nah itu kan berarti yang bermasalah yang mencubit itu tadi. Kita identifikasi masalahnya dulu. Kita tanya, kita ajak ngobrol, ditanyakan, kamu punya masalah apa? Kok sampai misalnya isu sampai nangis? Nah itu kamu jenengan dari motivasinya apa? Kok Ratih sampai membuat isu nangis? Nah itu nanti kan Ratihnya akan cerita. Aku punya masalah ini Bu. Nah terus kalau sudah ketemu, Bu gurunya juga memberikan validasi, benar tidak kamu memang mencubit. Nah itu memvalidasinya, mencari tahu benar apa tidak tindakan seperti itu. Terus Ratihnya juga diajak ngobrol, tindakan kamu itu sudah benar apa tidak. Itu Bu guru juga menggali seperti itu. Kalau sudah dua langkah itu sudah dilaksanakan, langkah ketiga, Bu guru bisa memberikan itu apa? Keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas di kelasnya jenengan. Nanti Ratihnya jawabnya masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah ada di kelas kita? Kalau iya Bu masih ingat, hasil dari jamak dari perbuatanmu apa? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pasti dia jawab tidak Bu, seharusnya saya seperti ini. Ya, kalau sudah ditanyakan seperti itu, nanti pesan dari Bu guru setelah ini jangan diulangi lagi ya. Nah, gitu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya masih ada? Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa mewujudkan sebuah keyakinan kelas? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Leli. Bagaimana cara menetapkan keyakinan kelas? Pertama, menetapkan aturan dan harapan. Mulailah dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas dari kelas itu. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan dari para siswa dalam hal perilaku, kedisiplinan, partisipasi, dan kerja keras. Pastikan siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikutinya dengan baik. Untuk menuju ke keyakinan kelas selanjutnya, mewujudkan iklim kelas yang positif. Bagaimana cara mewujudkan iklim kelas yang positif? Kita menjadikan kelas kita sebagai lingkungan yang positif, mendukung dan mengenali keberagaman siswa, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkontribusi dan merasa diterima di lingkungannya, memberikan dorongan serta kerjasama dan penghargaan antar siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik. Langkah ketiga yaitu
mendengarkan dan memberikan perhatian. Dengarkan siswa dengan aktif dan berikan perhatian kepada setiap individu. Berikan kesempatan bagi individu untuk berbagi pendapat, ide, dan pertanyaan mereka. Sisihkan waktu untuk menjawab, untuk diskusi kelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Langkah selanjutnya yaitu mendorong partisipasi aktif, yaitu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Dengan mendorong partisipasi aktif, membuat suasana kelas menjadi mendukung diskusi terbuka, pertanyaan, dan pemecahan masalah bersama. Mendorong siswa untuk berbagi pendapat dan bertukar ide dengan teman sekelas. Yang terakhir yaitu memperhatikan kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Upayakan untuk memahami kebutuhan setiap individu, memberikan dukungan yang sesuaikan pengajaran dan misteri agar semua yang ada dengan gaya belajar mereka untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Begitu Bu Leli. Pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu guru sampai apa tidak? Silakan berdiri dulu ya. Kita sendiri ya segera. Monggo Bu. Ya. Kita bermain tepuk ya, tepuk yang biasa. Tepuk 1 kali. 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk semangat. Tepuk. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk sesi kedua, ada pertanyaan lagi? Ya, ya, silakan. Saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas. Coba sih Bu, coba bisa lebih diperjelas lagi dalam rangka menstabilkan identitas. Ya, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Untuk menstabilkan identitas ini masuk dalam bagian dasar segitiga restitusi. Segitiga itu kan bentuknya 3 sisi ya Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi, yang ketiga keyakinan. Nah, ini yang menstabilkan identitas di posisi yang bawah, sisi yang paling bawah, yang paling dasar. Dari bagian dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang merasa gagal menjadi anak yang sukses. Misalnya kalau melakukan kesalahan, wah aku sudah mengacaukan, menggagalkan rencananya Bu Guru. Seharusnya Bu Guru kan ada kegiatan ini, nangis, jadi kan kegiatan Bu Gurunya gagal. Nah, itu jadi keyakinan itu mengubah dari pikiran anak yang merasa gagal menjadi sukses. Seperti kita bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa, yang bersalah tidak hanya kamu saja, juga pernah merasakan bersalah juga. Begitu. Pakai kata-kata yang positif. Bisa juga Bu Guru bilang ini, Bu Guru tidak mencari siapa yang bersalah, Bu Guru hanya mencari solusi bagaimana kita bisa memenangkan masalah ini. Nah, jadi anak merasa tidak bersalah.
sehingga kestabilan anak itu bisa. Apa gitu? Terima kasih atas waktunya. Baik sekali ya untuk materi pada pendidikan guru penggerak ini di modul 1.4 terkait dengan budaya positif ya. Ini terima kasih kepada Ibu Yani yang telah memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan budaya positif. Apa yang sudah baik dan apa yang belum baik nanti kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan budaya positif di TK kita. Begitu. Tadi memang sudah disampaikan secara rinci semuanya. Terima kasih. Mulai dari posisi kontrol, mulai dari kebijakan universal, kebutuhan anak dan sebagainya tadi. Ini saya sebagai guru di sini sangat mengapresiasi kepada Bu Yani dan nanti bisa menyusul semuanya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini agar nanti kita bersama-sama saling berkolaborasi bagaimana modul 1.4 ini bisa menghijau wartah dari TK kita dan bisa memberikan atmosfer bagi anak-anak untuk depannya. Itu dari saya untuk apresiasinya. Tepuk tangan semua untuk Ibu Yani. Semoga di modul selanjutnya Bu Yani bisa melaksanakan dan menyelesaikan dengan predikat sebagai guru penggerak yang memuaskan bagi kita semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Tuti yang sudah menyampaikan apresiasinya tentang kegiatan pada pagi hari ini, semoga kedepannya kita semua juga bisa melaksanakan apa yang sudah dipaparkan di modul 1.4. Sebelum kita akhiri, mari kita SPI dulu sekali lagi yuk. Silakan berdiri Bu. Tepuk salutnya pakai jempol. Sudah bisa ya? Bisa. Tepuk salut. 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 Lagi Bu. Sekali lagi ya. Nah, yang semangat tepuknya yang kencang. Tepuk salut. 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 Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Di akhir acara ini, marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita laksanakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Mari saya hantarkan Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh ibu-ibu semua. Apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Monggo penjelasan dari Bin. Oh ya, reward itu berarti penghargaan ya. Nah, menurut saya dulu pemikiran saya reward itu memang sangat positif, tapi setelah mempelajari
positif lagi. Kita usahakan untuk dihilangkan. Berarti kalau itu bisa dibilang berarti nggak efektif gitu ya Bu ya? Iya, kurang efektif. Nggak efektif gitu ya berarti. Kalau misalnya emang ribet itu udah Tapi tidak menyelesaikan tugas. Biasanya gurunya memberikan alasan. Gak apa-apa, nanti kalau temennya sudah selesai nanti kamu tak bantu. Ya. Udah. Ya, kuncinya memang di pengendalian dirinya, gurunya dulu. Kita pakai segitiga restitusi itu tadi. Ada 3 langkah: mengidentifikasi, memvalidasi, dan keyakinan kelas. Dengan panggil anaknya, ditanya kenapa tadi kok melakukan perbuatan seperti itu. Apa yang sudah baik dan apa yang tidak baik, tapi kita bersama-sama untuk bisa mewujudkan budaya positif di beberapa. Begitu. Tadi memang untuk disampaikan secara lebih sebuah informasi bahwa dari posisi kontrol dari percobaan diri dan selalu anak ini saya seperti itu di sini sangat mengapresiasi kepada menjadi terbantu bisa mengikuti atau mengikuti kegiatan guru kegiatan agar nanti kita bersama-sama mengapresiasi bagaimana motivasi kita ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa berbuat positif anak-anak Di akhir acara ini, marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita lakukan di pagi ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita laksanakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Mari saya nyatakan Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aja. Nanti setelah kita kumpul semua, kita bedakan antara perbuatan baik dan yang positif. Nanti coklat. Oke, coklat ya. Enggak, semuanya. Lihat ini, nanti dibagikan menjadi kertas. Nah, silakan nanti ditambahkan di lembar yang hijau. Ini sudah ada lemnya. Ini namanya stiker. Ya. Dibagi menjadi dulu. Dan sudah ada lemnya, nanti tinggal naruh ya. Dimulai ya, Mbak. Satu-satu. Ya. Ayo, lagi. Nah, sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, yang sudah selesai kembali ke tempat duduknya. Ya, yang sudah silakan duduk lagi. Silakan duduk yang sudah. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk lagi yang sudah. Yuk. Kesukaan hati duduk mana? Jalan. Kaki. Loh. Jalan. Yang perempuan.